Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem input dan output atau sering disebut I/O pada komputer. Maksud dan tujuan. Presentasi ini akan membahas dasar-dasar sistem input-output komputer. Kita akan menjelajahi bagaimana komputer berinteraksi dengan dunia luar. Pengantar sistem I/O. Pertama ada mekanisme komunikasi. I/O memungkinkan komputer berinteraksi dengan perangkat eksternal. Kedua, instruksi pengguna. Pengguna memberikan instruksi dan menerima hasil pemrosesan data. Yang ketiga ada koneksi perangkat. Ini menghubungkan perangkat eksternal ke sistem inti komputer. Berikutnya ada perangkat input. Perangkat input adalah alat penting untuk memasukkan data atau perintah. Mereka memungkinkan instruksi pengguna dengan komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data, teks, dan kontrol sistem. Kedua ada mouse, berfungsi mengontrol kursor dan memilih objek grafis di layar. Yang ketiga ada kamera atau sensor. Itu berfungsi mengambil gambar atau video dan mendeteksi lingkungan. Berikutnya ada perangkat output. Perangkat output berfungsi menyampaikan hasil pemrosesan komputer. Mereka mengubah data digital menjadi format yang dapat dipahami pengguna. Yang pertama ada monitor atau layar, menampilkan teks, grafis, dan video secara visual. Yang kedua ada speaker, itu menghasilkan output dalam bentuk suara yang jernih. Yang ketiga ada printer, itu mengubah data digital menjadi dokumen fisik tercetak. Berikutnya ada port input output atau I/O port. Port I/O adalah titik fisik untuk menghubungkan perangkat eksternal. Mereka vital untuk konektivitas sistem. Yang pertama ada USB, itu Universal Serial Bus. Dalam port berserbaguna, yaitu mentransfer data dan daya untuk berbagai perangkat. Yang kedua HDMI, yaitu High Definition Multimedia Interface. Itu menghubungkan layar dengan kualitas audio video tinggi. Yang ketiga ada internet, yaitu port jaringan untuk koneksi internet LAN yang stabil. Penting untuk komunikasi data cepat. I/O mapping. I/O mapping mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat I/O. Ada dua metode utama dalam pengelamatan I/O. Yang pertama memori mapped I/O. Alamat perangkat I/O diperlakukan seperti memori utama, menggunakan instruksi akses memori standar. Yang kedua isolated I/O. Perangkat I/O memiliki alamat khusus, terpisah dari ruang alamat memori utama. Berikutnya ada interpol dalam sistem I/O. Interpol dalam sinyal perangkat yang menarik perhatian CPU. Ini meningkatkan efisien dan memungkinkan multitasking. Yang pertama tujuan utama itu mencegah CPU menunggu perangkat. Yang kedua hardware interrupt, itu disebabkan oleh perangkat fisik, misal printer siap. Yang ketiga ada software input, yaitu dijalankan oleh program atau sistem operasi. Berikutnya mekanisme kerja sistem I/O. Sistem I/O bekerja dalam alur yang terkoordinasi, memastikan data bergerak mulus dari input ke output. Pertama input pengguna. Pengguna memberikan input melalui perangkat yang terhubung. Yang kedua pemrosesan CPU. CPU memproses data yang baru saja masuk. Berikutnya ada input data. Data yang telah diolah dikirim oleh perangkat output. Berikutnya pengaturan sistem. Sistem I/O mengatur pengelamatan dan komunikasi. Contoh aplikasi sistem I/O. Sistem I/O ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari kita, memungkinkan instruksi yang mulus dengan teknologi. Pertama ada komputer kantor. Input yaitu keyboard dan mouse, output monitor printer. Kedua ada sistem keamanan, input kamera atau sensor, output alarm atau notifikasi. Ketiga ada smart home. Input
yaitu sensor gerak atau suara, output itu lampu otomatis atau audio. Kesimpulan, sistem I/O adalah jembatan antara komputer dan dunia luar. Perangkat input-output, port, mapping, dan interpret sangat penting. I/O menghubungkan dunia luar dan sistem komputer. Perangkat I/O, input memasukkan, output menyampaikan. Port fasilitas itu koneksi fisik antar perangkat. Mapping dan interpret itu mekanisme komunikasi CPU perangkat efisien.